mostly spill ini nggak jauh-jauh dari pelecehan seksual. Halo ya teman-teman, balik lagi di video Baradalah ya. Sesuai di judul, kita akan mengupas atau mengorek sebuah kultur yang ada di Twitter, yaitu budaya spill the tea atau gosip atau membocorkan sebuah berita yang berdasarkan fakta ataupun bisa hoax juga. Jadi orang-orang di Twitter tentunya udah sangat gak asing ya dengan spill the tea, karena biasanya dengan kata-kata spill itu orang-orang jadi mendapatkan atensi untuk melihat sebuah thread atau sebuah komen di Twitter seperti itu. Spill itu nggak cuma ada di Twitter, tapi ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram. Tapi kenapa lebih suitable di Twitter ya? Menurut aku nih, karena di Twitter itu kamu cuma butuh jempol. Sedangkan kalau misalnya kalian di YouTube, di TikTok, atau di Instagram, kalian butuh sebuah visual yang dimana harus melihat raut wajah, pemilihan kata-kata, intonasi. Itu harus seperti gimana ya, biar meyakinkan gitu loh. Kalau enggak, jatuhnya kalian kayak dianggap bener atau enggak sih. Nah, kalau misalnya di Twitter tuh kalian tinggal nulis, memberikan sebuah cerita, dan kemudian tinggal warga Twitter aja yang menentukan dia mau take side yang mana. Jadi spill the tea itu bahasa Indonesianya ya tumpahkan tehnya ya, seperti itu gampangnya. Bisa diartikan sebagai meminta gosip atau fakta dari suatu isu. Biasanya ini adalah kata gaul yang digunakan untuk mengenali suatu informasi. Biasanya bentuknya itu sebuah tweet yang dimana yang paling atas itu disebut dengan teaser. Di situ dikasih judul, maaf kayak misalnya ada pelecehan seksual oleh oknum ini, terus di bawahnya kasih spill. Tapi kalau zaman sekarang kayak nggak perlu ya, kalian tinggal cukup pelecehan seksual doang, terus kalian bisa lanjutin di bawahnya. Nah itu kepala yang atas namanya teaser teman-teman di Twitter. Karena mudah banget ya bikin sebuah cerita, itu kita harus tahu gitu mana yang benar-benar fakta, mana yang benar-benar cuma pengen cari viral doang atau cari atensi masyarakat doang. Dan biasanya nih orang yang nulis di Twitter itu karena dia nggak mampu ngucapin di dunia nyata atau mengutarakan secara langsung kepada orang-orang sekitar. Dan ya mostly spill ini nggak jauh-jauh dari pelecehan seksual teman-teman. Itu ironinya. Terus kenapa sih harus spill? Kenapa sih nggak langsung ke polisi aja atau diselesaikan secara keluargaan? Nah, buat hal ini aku ngutip dari Dr. Dr. Bina Hayati, dosen FISIP Unpad, yang mengatakan kenapa spill itu menjadi budaya umum bagi orang-orang karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak yang berwajib. Karena biasanya di pihak yang berwajib itu hal-hal seperti pelecehan seksual itu dianggap kasus yang kecil gitu ya, kasus yang kurang mendapatkan sebuah atensi bagi polisi, karena menurut mereka itu adalah hal yang sepele gitu loh. Jadi ketika korban merasa frustasi dan merasa tidak punya ruang untuk mencari keadilan, langkah yang paling cepat dan paling gampang mendapatkan atensi masyarakat adalah dengan membuat thread Twitter yang dimana membongkar kejadian yang ada yang dialami oleh dia ke media sosial dengan harapan mendapatkan atensi dan bantuan dari masyarakat, teman-teman. Dan ya, ini aku ngutip dari sebuah artikel di mojok.co. Bagaimana kita menghadapi sebuah spill ini sebagai orang yang cuma menjadi audiens gitu teman-teman. Yang pertama adalah jaga jempol kalian dulu. Oke, jaga jempolnya. Kalian ya bebas sih, kalian mau komen apa aja, kalian mau take side, kalian mau gimana-gimana, itu terserah kalian. Tapi saran dari aku, kalau emang dari awal nggak disebutkan itu siapa oknumnya, kalian jangan nebak-nebak sendiri gitu. Oh, inisialnya ini, berarti si ini. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jatuhnya berbahaya teman-teman. Itu bisa mencemarkan nama baik dan bisa kena undang-undang yang paling sakti di dunia adalah UU ITE. Iya. Terus kemudian adalah hal-hal yang kayak gini itu bisa membuat trauma korban jauh lebih dalam. Biarpun kesannya kita menyerang sang pelaku, tapi biasanya ketika kita menyerang sang pelaku itu ada juga orang yang menyerang sang korban. Kayak gini nih misalnya ya, pemerkosaan. Dia jelas-jelas diperkosa, tapi ada yang bilang, ada yang komen, si korban tuh bajunya jorok, pakai baju-baju yang mengundang. Kagak ada ya gitu bro. Kalau pemerkosaan itu yang salah di mana-mana yang perkosa, karena dia punya niatan, karena dia gak bisa menahan kebinatangannya dia, makanya terjadilah pemerkosaan. Oke, sesimpel itu teman-teman. Jadi biasanya orang di Indonesia itu masih belum melek gitu ya sama pelecehan seksual, kayak catcalling. Jadi kalau mau berantas pelecehan seksual tuh masih panjang gitu.
Kalau misalnya sekedar kalian maju tanpa membawa bukti yang apa, itu paling dicuekin doang sama aparat. Biasanya seperti itu ya. Pengetahuan dasar tentang kegiatannya termasuk pelecehan saja masih kurang dimengerti, susah dimengerti, apalagi harus memberantas. You know lah, oke? Aku setuju dengan yang ada di artikel mojok.co ini. Kalau misalnya kalian mau support atau mau memantau sebuah kasus ini, hal yang harus kalian lakukan adalah menjaga perasaan sang korban, teman-teman. Karena berani mengungkapkan aja itu udah punya keberanian yang tinggi gitu loh. Jangan sampai adanya keberanian dia tuh malah kita gunain buat memberikan trauma yang lebih dalam seperti yang aku bilang tadi di awal. Jadi kalau bisa kita harus tahu dulu apa yang mau dilakukan sama korban, arahnya dia mau mengutarakan itu ke apa. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu nulis-nulis, komen-komen gitu loh. Jadi semua tuh fokus kepada korbannya, bukan masalah spillnya atau ceritanya ya teman-teman. Jadi itu yang harus difokuskan teman-teman. Spill the tea, fokus kepada korbannya, bukan kepada spillnya. Oke teman-teman, kalau kalian misalnya udah gak interest, udahlah kalian gak usah komen-komen hater-hater tak pokoknya. Kalau kalian mau komen ya bisa komen sekedar nice info. Terus kalau enggak ketoprak, nah itu gak apa-apa kalian mau komen-komen kayak gitu. Oke. Tapi kalau komen-komen jelek, komen jahat, udahlah nggak dulu bro, skip dulu bro, langsung lanjut aja ke lain. Kalian bisa ngetut-ngetut sendiri aja kalau gitu. Mau marah-marah, lanjut aja, oke? Seperti di sini di quote bahwa kalau emang cangkemmu tidak bisa dikondisikan, gak usah harus ikut ribut untuk hal yang tidak kita mengerti. Jadilah obor yang menerangi, bukan jadilah obor yang bakar-bakarin. Itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga kalian paham gitu loh. Kenapa sih di Indonesia itu banyak spill? Terus kenapa budaya orang Indonesia itu jempolnya jahat-jahat? Ya aku harap kalian yang nonton ini tidak menjadi orang-orang yang memiliki jempol jahat. Cukup hashtag tahan jempolmu aja. Dan kalian bisa makin paham dengan dan makin peka terhadap situasi yang ada di sekitar kalian, khususnya baik di kehidupan nyata maupun di sosial media teman-teman. So use your social media responsibly and being good to each other, karena karma baik itu ada, karma buruk pun juga ada. Like, comment, and share video ini, subscribe. Sekian, terima kasih telah menonton video ini.